Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, kapanpun kalian semua, teman-teman yang mau denger, kita ucapin salam. Sebelumnya gue mau perkenalin diri, nama gue Yuda dan nama gue Dimas Agung Saputra. Oke, kita kali ini sih sebenarnya dibilang podcast enggak sih, dibilang yang record serius sih enggak. Kita cuman pengen ngobrol-ngobrol aja, karena dari judul kita punya channel, kita punya podcast itu judulnya ngocok. Ngocok apa sih, Dim? Ngocokin aja. Ngobrol cocokin aja. Jadi kita tuh ngobrol sama orang-orang yang pemikirannya cocok, pemikirannya asik, satu frekuensi, yang nggak terlalu serius-serius banget, nggak terlalu istilahnya kaku gitu. Untuk sebenarnya sih kita awal-awal ini untuk video dan rekaman pertama kita ini sih kita nggak yang bertema yang gimana ya, Dim. Jangan berat-berat banget coy. Hidup Kita berat. gue cuman pertama awal podcast kita ini gue cuman pengen introduce siapa sih kita gitu. Ngapain sih kita gitu. Kurang kerjaan apa gimana sih gitu. Emang ada kerjaan, makanya nyari kerjaan gini ya kan. Karena nyari kerjaan di LinkedIn itu udah biasa. Betul. Jadi gue nyari kerjaan sekarang gini. Ya lu lihat kan gue lagi kerja nih. Nah, lu nonton bantuin gue kerja gitu. Ya. Sebelumnya gue pengen nanya nih, Dim. Oke. Lu tuh siapanya gue sih? Asik. Jadi ceritanya pertama kali kita bertemu adalah waktu kita masih SMP. Ternyata hubungan pertemanan kita lebih dari berapa tahun ya? Udah berapa tahun? Berarti kita SMP 2006 4 dong. 2004 ya. Iya, 4, 2004. 5, 6. Ya, 2004 sekarang 2020. Berarti 16 tahun. 16 tahun. Gila, ya dibilang makanya kenapa judulnya ngocokin aja ya, karena ketika kita ngobrol tuh udah banyak hal yang luar biasa. Kita nentuin satu topik dan kita sering masuk, tau nggak, suatu frekuensi jadinya cocok. Nah kita di situ ngocokin aja ya kan, ngobrol cocokin aja. Suara gue pelan banget ya? Iya kayaknya. Suara gue kayaknya masih kaku ya kan, biasa, masih anak baru kencur. Iya, baru terjun di bidang podcast gitu. Ya kita sih pengen introduce juga teman-teman, gua sama Dimas ini berteman udah sekitar 16 tahun lah ya. Awal dari pertemanan yang nggak disangka-sangka, yang gue pikir sebenarnya ini ya udahlah temenan bocah gitu loh. Nah, tanpa disangka-sangka ketika sudah dewasa, ketika kita udah memasuki dunia kerja, gue juga sudah menikah segala macam. Ternyata bercandaan renyah zaman kecil itu masih masuk dan bikin kita, wah ini loh cocok gitu. Karena ketika kita ngomongin suatu topik, ya kan, topik apapun itu yang lagi ngehits dan kita selalu satu frekuensi, dan itulah alasan kenapa kita bikin channel ini untuk menyuarakan isi dari opini kita berdua tentang isu-isu yang terkini atau mungkin berita-berita yang kiranya lagi boom atau segala macam, dan ini kita memandangnya dengan sudut pandang yang sedikit santai. Iya, sesuai dengan ya kecocokan kita Cocokin gitu. aja. Jadi udah gitu dari 16 tahun ini sebenarnya kalau kita dilihat dari perbedaan ya, kita beda banget. Banget pertama ya karena dari segi religi juga ya. Gua sama Dimas itu beda agama, tapi perbedaan itu yang gua anggap tuh indah gitu loh. Banyak. Jadi melalui perbedaan kita bisa menemukan sebuah kecocokan. Betul. Dalam sebuah pertemanan ya. Kalau untuk lebih dari pertemanan kayak nggak mungkin deh, soalnya gue masih agak normal gitu kan. Anjing. Tapi juga kan udah married. Kalau gue masih milih-milih nih. Kalau nggak ada baru gue ke dia lagi. Ya buat pada teman-teman yang sekiranya mau pada belok ya, teman-teman gue masih ya butuh santunan kasih sayang. Ya lu jadi sim-simi aja lah. Nanya gue selamat pagi gitu. Gue udah seneng banget serius. Pengganti Mbak Alfamart atau Indomaret. Oke, terus untuk masalah kerjaan, siapa sih Yuda gitu loh, siapa sih Dimas gitu loh. Nah ini salah satu keunikan lagi, dan yang gua anggap inilah salah satu kecocokan kita berdua gitu loh. Gua sama Dimas ini kita pisah sekolah itu ketika SMA ya. Gua SMK di Bogor, perhotelan. Dimas pun SMK perhotelan juga. Iya, tapi di sekolah yang
kayak sekolah Naruto lah. Ya, harus mendaki gunung, melewati lembah, masuknya kan lewatin rintangan-rintangan terus ketemu ninja-ninja lain gitu kan dari sekolah lain ya kan. Ya, pagi-pagi satpam langsung, siapa kamu? Dimas Cidori gitu. Ya kasihan sekolahnya Dimas tuh kasihan gitu loh. Kalau di kampung bukan Cidori sih. Apa? Cinori. Wow. Kurang ya. Cinori. Waduh. Cinori ya. Gitu. T2. Anjing. Ya gitu. Ya kasihan lah sekolahnya Dimas, kasihan gitu loh. Yang biasanya kita kan belajar itu kan satu kelas biasanya berapa sih kalau belajar tuh? 25 sampai 30 orang lah. Nah, itu satu kelas. Itu satu kelas gitu loh. Kalau Dimas itu 25 sampai 30 itu satu sekolah ya. Gila lo 3 angkatan lo, gila. Terus gue yang angkatan gue kakak kelas gue itu malah gue kira itu temen seangkatan gue karena mukanya tua. Gue juga tua. bisa. Oke. Nah, kita gitu ya kita juga istilahnya dari segi pekerjaan juga kita besar di dunia perhotelan lah ya. Gue berawal ketika lulus sekolah itu gue langsung ke Kalimantan. Gue kerja di salah satu hotel lah, salah satu hotel swasta yang untuk departemennya sendiri gue di kitchen gitu. Gue mulai karir gue di kitchen gitu loh. Kalau Dimas gimana Dim? Kalau gue sendiri memulai jalur pekerjaan gue itu sebagai seorang yang pengen dunia kerjanya tuh nggak kaku ya kan, makanya gue coba masuk hotel. Entah sih, kayaknya kita dulu pernah ngomong nggak sih waktu di SMP tuh kita mau arah masuk kerja kita sama, pernah kan ya? Pernah kayak ada satu impian yang bareng kayaknya nih kita bakal kerja bareng deh Dim nih kata kita, karena kan dari segi hobi kita sama, dari segi kesukaan kita sama, fetish cewek kita sama gitu. Apalagi pas praktek bahasa Inggris ya. Waduh. Gue ngomong banyak ya kan, inget kalau kata Bu Endang. Benar. Yang penting sebenarnya sekolah tuh nggak harus pinter, tapi harus cerdik. Cerdik wajib. Karena lu pinter belum tentu ketika lu lulus nanti kehidupan lu bakal nyaman, damai. Belum tentu. Tapi ketika sekolah lu cerdik, itu ketika lu ngimplementasin masa depan lo gitu dari di dunia kerja, dari segi kehidupan, cerdik itu kepake banget men buat hidup sehari-hari. Percuma lo kalau misalnya lo buat ya penonton kita yang masih ada ini, berdasarkan cerita kita berdua, dulu teman kita yang ngumpetin ujiannya takut kita contekin ya kan, yang ujiannya ditutupin pakai buku ya kan, buat kalau perlu ya kan? Dikasih tembok, kasih pelur, kasih genteng, wah kontrakan. Tembok listrik ya kan, sama tembok Nazi tuh Israel Palestina. Waduh, Bapak terlalu jauh Pak, terlalu jauh. Gua tarik dulu bentar. Bapak terlalu jauh. Sekarang masih belum jadi apa-apa. Belum jadi manajer, belum jadi bos loh. Maksud gua Indomaret? Waduh. Alfamart? Waduh. Belum jadi bos, gila. Maksud gue lu hidup jangan terlalu sengklek lah. Jangan terlalu kaku lah, santai aja. Jadi buat teman-teman semua, terutama yang penonton yang sekarang masih sekolah, masih kuliah, kalau saran dari kita berdua, enjoy aja gitu loh. Jalaninnya tuh jangan terlalu kaku, jangan terlalu yang lu gua harus belajar, gua harus pinter. Iya memang, sekolah itu biar pinter, sekolah itu biar kita juga tahu gitu loh. Nanti kedepannya kita harus ngapain sih? Cuman seenggaknya once nanti lu lulus, lu tuh bakal hidup bermasyarakat gitu loh. Jadi selagi lu masih sekolah, selagi lu masih kuliah, ya pelan-pelan lu harus belajar gimana sih cara bermasyarakat gitu loh. Betul. Gimana cara bernegosiasi gitu loh. Terus cara masuk ke dalam satu pergaulan, lu juga harus bisa beradaptasi. Kalau misalnya lu dulu waktu masih SMP atau masih SMA lu pelit sama temen lu yang meskipun hanya sebatas contekan, lu nggak tahu ketika 5 tahun atau 10 tahun lagi temen lu yang lu pelitin bisa nolongin kehidupan lu. Waduh, berat. Benar. Karena ya memang sesuai tadi yang udah sebelum podcast ini kita mulai kan, kita sempat ngobrol. Roda tuh berputar men, gitu kan. Nggak selamanya lu di atas, either lu anak bangsawan, darah biru, darah kotor, lu bakal berbalik men, bakal ngerasain yang namanya lu di bawah, di posisi dimana lu tuh butuh bantuan orang gitu loh. Kalau lu sampai darah lu kotor, lu mesti cuci darah men. Juga mahal ya. Makanya sebisa mungkin tiap hari makan nasi pakai Baiklin. Waduh, kurang ya. Gue ketawa cuma buat dapat
Cuma biar dapat ininya doang, atensi doang. Oh iya, betul. Terus untuk lulus ya, gue lanjut lagi cerita nih. Ketika lulus, gua lanjutin kerja gue di Kalimantan, belum chef sih, as a cook. Gue belajar lah di situ di mana sih bangsatnya anak-anak kitchen, terutama cook, anak-anak restoran gitu loh. Karena gue lihat gini, kenapa gue memilih SMK, kenapa gue memilih kejuruan untuk gue melanjutkan pendidikan gue ya, karena gue rasa kalau gue SMA gue kayaknya boring banget gitu loh. Gue sekolah, temu temen-temen gue, ngerjain tugas, nongkrong pulang. nggak ada kegiatan gitu loh. Nah, kenapa gue interest ke SMK, kenapa terutama jurusan perhotelan ini, karena gue lihat anak-anak hotel asik nih gitu loh. Either gue ngelihat orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh-sepuh di sana, gaya hidupnya, pola pikirnya, cara dia menyikapi satu hal itu enjoy gitu loh, gitu loh. Lebih enak, lebih nyantai. Itu bukan berarti kita bilang anak SMA itu boring ya, enggak. Cuman ini adalah sisi persepsi kita. Ya, opini kita aja. Opini kita. Itulah kenapa alasan kita kenapa masuk ke dunia SMK dan memilih jalur perhotelan. Seperti itu. Karena dunia perhotelan itu enggak seperti yang kalian duga. Mungkin kalian taunya kalau perhotelan itu dunia yang fine-fine aja. Di balik itu kalian nggak tahu, setiap hari, setiap minggu tuh selalu ada kata caci maki, setiap jam deh. Antara per departemen tuh sering ada selek-selek, chaos every time ya. Every time ya kan. Cuma di lain itu kita balik lagi profesional, ketika bekerja ya bekerja, ketika lu balik lagi ke sebagai temen nih, nongkrong lagi, ngerokok bareng lagi ya kan. Ya ada waktunya lah lu ketika profesional lu dituntut, dan ketika sedang bergaul. Iya, betul. Terus tambah lagi SMK ini kenapa gue bilang menarik? Karena gini loh, lu ngerasain yang namanya PKL, lu ngerasain yang namanya kerja industri. Walaupun lu ya istilahnya konteksnya lu datang ke sana sebagai pelajar yang mencoba untuk bekerja, tapi di balik itu semua lu tuh dikasih tahu nih real life-nya hotelier kayak gimana. Kerja yang bener kayak gimana. Kerasnya hotel kayak gimana sama senior-senior di sana kan. Pasti itu. Nah, itu lagi yang istilahnya di diri gua sendiri itu yang ngebibit gua, alhamdulillahnya kayak dewasa sebelum waktunya nih. Gitu loh. Jadi gue tahu nih tipikal orang-orang yang nih bangsat nih, baik di depan doang nih, gitu loh. Ujung-ujungnya cuman ada yang dicari gitu dari kita gitu. Jadi secara nggak langsung lu ngelatih jiwa seorang psikolog ya kan. Lu bisa secara tidak langsung ya karakter orang ya kan. Benar. Psikologis orang kita tahu. Ada baik di depan, kadang buruk di belakang, ngomongin atau segala macam, ngejatuhin karakter kita. Kadang di belakang buka-buka celana ya kan. Waduh. Bisa kali colek. Waduh. Habis colek dicium. Waduh. Itu udah ngeri. Bapak kayaknya fetishnya ada bawahnya. Balik lagi jalur lagi. Melenceng gitu. Kejauhan nih. Dan yang lebih uniknya lagi di hotel, terutama untuk departemen F&B ya, karena memang kan gue besar di F&B lah ya. Gue pernah di kitchen, gue pernah di steward yang tukang cuci piring, gue pernah. Bukan temen SpongeBob. Itu Squidward. Iya. Terus gue pernah di restoran juga sebagai waiter gitu loh. Yang lebih plusnya apa coba Dim? Apa tuh? Gue kerja, gue digaji, gue makan bebas. Itu. Lo bisa naik berat badan lu dalam 1 bulan tuh bisa luar biasa banget. Karena posisinya gini, kalau lu kerja di kantoran, lu kerja, makan, lu ngeluarin duit. Gajian, lu ngeluarin duit, buang-buang duit, having fun segala macam. Kalau kita di hotel, kerja, event rame, capek, makan. Tinggal makan. Ya enggak. Boring, setiap setengah tahun ada outing, jalan-jalan. Kemana, team building segala macam. Jadi istilahnya variasi kehidupannya lebih berwarna. Ada naik turun ya kan, ada moodnya kita bisa berubah. Betul. Siang lu makan nasi, pas sore kerja malam minum susu, makan hati. Waduh. Maki-maki ya kan, dianjing-anjingin ya kan. Pak, salah saya apa Pak? Aduh, ya itulah, itu sedikit. Kurang lebihnya kehidupan hotel lah. Nah, untuk juga tema kita kali ini, kita juga mau ngebahas nih apa aja sih yang kita lakukan akhir-akhir ini
selama pandemi agak sensitif sih kalau pandemi jangan. kehidupan kita aja lah ya. Iya, corona kehidupan. tuh bahaya coy. Bahaya. Kalau kita ngomongin ntar gue ngomong gini, ntar gue digugat, ngomong gitu ntar digugat. Jadi gue nggak berani ngomongin. Mendingan kita ngomongin tentang apa sih kehidupan kita di sehari-hari aja. Apa sih yang asiknya dalam kehidupan? Apa sih serunya kehidupan gitu loh. Dari gitu, oke, gue lanjut lagi. Setelah di Kalimantan, nih gue cerita nih ya. Setelah di Kalimantan sekitar 1 tahun 8 bulan, gue balik lagi ke Jakarta. Tapi kebetulan untuk lowongan kerjaan gue nih, yang notabene awalnya kan gue di kitchen nih, gue masak gitu loh. Nah di Jakarta susah nih Dim. Disitulah gue mulai tahu yang namanya dunia waiters gitu loh. Gue pikir orang-orang kan rata-rata pada mikir rendah gitu kan. Waiters cuma pelayan gitu. Cungpret. Iya, kacung kampret ya. Waduh, kacung kampret. Mas, iya Bu. Ibu tahu aja nama saya Dimas. Iya. Hari-hari gimmick ya, hari-hari gimmick. Ya. Hari-hari Fake drama, smile, fake smile. Dalam mati anjing, makan gratisannya bacot. Aduh, makan minum kopi doang, numpang wifi 2 jam ya. Bangset nggak nambah-nambah, diusir nggak ngerti. Udah dikode-kodein, nggak pulang-pulang ya kan. Perlu lampunya dimatiin semua. Di situ lah. Terus gue cobalah di situ waiters gitu. Ternyata gue juga awalnya berasumsi garing nih, nggak kayak di kitchen. Di kitchen gue bisa masak, gue bisa berkreasi gitu loh dengan istilahnya. By the way, gue ini orang Padang yang notabene gue suka masak, gue suka makan gitu loh. Jadi ketika gue masuk ke dunia kitchen tuh kayak menurut gue tuh, wah ini passion gue gitu loh. Nah di saat gue pindah dari Kalimantan, Balikpapan itu ke Jakarta, gue tuh mencoba dunia baru di waiters itu gitu loh. Awalnya gue anggapan, aduh garing nih kerjanya gini doang, cuman bawa-bawa piring, order makanan orang, ya kan. Terus istilahnya apa sih, nyiapin buffet, nyiapin keperluan orang makan gitu loh, garpu, sendok, piring segala macam. Tapi kesini-sininya gue anggap wah, di balik itu semua, di balik kerjaan yang gue lakukan hari-hari itu ternyata ada sesuatu yang menarik, Dim. Apa tuh? Gue bisa ngobrol sama orang, gue bisa punya relasi, ya kan? Kita nggak pernah tahu nih siapa sih tamu kita. Betul. Apakah dia anaknya konglomerat kah? Apakah dia siapa gitu? Ada orang lah di balik dia gitu loh. Dan itu yang gue rasakan gitu loh. Lewat gue jadi waiters, di situ gue belajar untuk bisa tahu gitu loh mood orang. Gue bisa istilahnya ngegiring mood dia gitu loh. Bisa nambah relasi lah. Nah, dan itu yang gue bilang salah satu poin plusnya adalah banyak banget Dim nih tawaran-tawaran nih gitu loh. Ya beberapa contoh lah, gue sering ditawarin untuk pindah hotel, gue ketemu sama owner hotel, gue ketemu sama orang yang punya relasi hotel gitu. Itu yang gue anggap tuh wah gila seru juga gitu di waiters tuh. Betul. Dan berjalan sampai sekarang. Betul. Lu bisa tahu karakter orang meskipun orang itu seorang public figure ya. Kalau public figure kan kita tahu kalau kita menilai mereka kan dari layar kaca aja ya kan. Baik-baik aja mereka gitu. ya kan, mereka berandal. Contohnya gue waktu itu dulu pernah waktu gue masih di salah satu hotel di Gatot Subroto, gue ketemu sama Yonglex waktu itu. Jadi waktu itu Yonglex lagi datang ke restoran gue. Menurut kabar dan menurut berita itu kan dia tuh orangnya ya kayak petakilan atau segala macam, berandal atau segala macam. Indian dia orangnya serius gila, dia sopan banget coy. Dia tuh benar-benar orang yang dia malah nanya kabar ke kita yang kita waiter kan. Dia baru datang dia langsung nanya, "Halo Mas, apa kabar?" Wah, gila lu. Orang yang kita nilai dia adalah orang berandal dari penampilan ya ternyata dia punya karakter orang ya, ditatoan segala macam sampai leher gitu kan. Gue juga kalau pengen tato sampai muka-muka gue pengen. Biji mata ditato. Jadi mukanya siapa ya? Mukanya si siapa tuh kayak yang jadi monster tuh. Nah, gue pengen jadi kayak gitu tuh sebenarnya. Lu pengen tatoan? Cuman kenapa? Jadi udah ketahuan gitu jeleknya udah jelek aja gitu. Ya kan enggak usah kayak sifat jelek, muka jelek. Nah, gitu. Maksud gua ternyata karakternya di luar ekspektasi kita kan. Kita tahu kan dari layar kaca kan dia orang berandal segala macem. Orang dari penampilan ya. Tapi dia punya satu sisi yang luar yang bisa bikin gue bilang ya di luar dugaan. Dia sopan banget coy, sopan banget nanya kabar, "Halo apa kabar Mas?"
sebuah pertanyaan apa kabar dari seorang tamu ke seorang waiter itu benar-benar kayak gift gitu ya. you will get my service man. Iya nggak? iya, Lu bakal dapat service banget, gua karena lu udah ngakrapin diri meskipun nggak berupa uang tip atau segala macam. Dia ramah sama kita yang capek nih. Itu kayak punya nilai esensi plus tau gak sih lo? Betul. Anjing. Gila, nih orang. Jadi kayak tenaga kita tuh dihargain. That's right. Langsung gitu loh, cash and carry. Betul. Itu salah satu dari fungsinya kita kerja di hotel adalah belajar karakter orang. Betul. Terus satu sisi lagi gue juga sama nih, ada beberapa istilahnya beberapa apa sih sebutannya? Apa tuh? Pengalaman lah, beberapa pengalaman yang gue temuin ya adalah beberapa public figure lah yang mengatasnamakan dirinya tuh gua artis, gua orang yang terkenal, gua orang yang selalu berimage baik gitu. Iya. Nah, teman-teman belum tentu tahu mereka seperti apa. Tapi kita ini yang orang-orang nggak tahu kerjaan kita kayak gimana, itu tahu keseharian mereka gitu loh, bro. Gila, pagi-pagi ya kan, orang-orang sarapan biasa yang namanya orang kaya, bahkan banyak orang kaya yang tinggal di hotel. Makan ya udah makan aja gitu loh. Ini mereka minta dia ambilin. Oke lah, that is part of service gitu. Cuman maksud gua banyak orang yang lebih kondisinya dibandingkan elu gitu loh. Kenapa gua harus fokus ke elu gitu loh? Kita sama-sama orang, toh bukan cuma elu yang bayar gua. Banyak orang-orang kaya di luar sana yang harusnya mendapatkan hak servis yang sama gitu kan. Tapi mereka memperlakukan kita lebih manusiawi. Iya, lebih manusiawi dibandingkan elu yang mengatasdirikan elu itu public figure. Gitu loh. Elu yang mengatasdirikan elu tuh istilahnya orang baik. Bener. Gitu kan? Kesana pengennya manis-manis gitu ya kan. Mendingan lu jangan public figure. Mendingan lu jadi public gula. Wow, public gula. Diabetes. Bener juga public gula, jangan public figure, susah. Mending lu kalau mau manis jadi public gula. Betul juga, bener. Diabetes deh, cepat meninggal deh lu. Nggak boleh. Mendoakan sesuatu tuh yang baik-baik, nggak boleh. Ini bawa emosi. Ya gitu. Terus ada juga yang istilahnya di layar kaca nih teman-teman lihat tuh, wah gila nih, family goals, ya kan. Wah gila nih, sosok panutan. Wah gila nih orang baik banget, suka sodako, suka memberi. Gila, media emang bullshit. Bulldog. Tahu bullshit? Apa tuh? Tai banteng. Gak ada teman-teman, gak ada. Yang namanya manusiawi, setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu pasti ada minusnya. Gak selamanya yang lulu orang nih lihat di TV mereka tuh wah gimana gitu, wah kayaknya hebat banget, kayaknya keren banget. Tapi kenyataannya mereka juga sama. Wah ada beberapa artis lah, ada beberapa public figure lah yang memang di layar kaca dia baik, in real life juga dia baik. Ada, tapi ada juga yang nyeleneh gitu loh. Nah, karena gue juga kan istilahnya, gue juga pernah lah, gue ada beberapa pengalaman gue juga pernah kerja di bar kan, sebagai bartender, sebagai mixologist gitu loh. Gue bikin minuman mereka, yang kadang ketika gue ngeliat di TV, yakin nih dia doyan minum, yakin nih dia doyan mabuk. Tapi ketika gue ngeliat aslinya dia gila, minumnya kuat banget dia. Itulah kalau misalnya bisa gue bilang ya, sebenarnya orang yang bisa tahu skandal artis atau skandal public figure itu sebelum media bisa orang-orang kayak kita. Ya, cuman kita nggak mau publish aja. Soalnya karena kita berpikir gini, apa sih? Profesional. Benar, satu profesional, kedua juga untungnya apa sih? Iya kan, dapat duit enggak, apa juga enggak. Mau kita jadi istilahnya apa? Buzzer. Atau jadi adminnya Lambe Tiri. Wow. Lambe Tiri karena ibu bapaknya beda bawa anak. Kalau ibu bapaknya sama bawa anak, lambe kandung. Waduh. Bisa. Dapat. Ya itu maksudnya lu kita bisa tahu skandal artis tapi kita nggak pernah buat publish karena itu satu profesional, kedua nggak ada untungnya ya buat kita. Bener lah, apa sih popularitas segala macam. Yang penting buat kita nih kerja di hotel, lu kerja dapat gaji, dapat relasi, dapat teman, dapat kawan, dapat channel, that's it, udah
Iya, karena kita istilahnya terutama ya untuk mungkin teman-teman yang punya background di hotelier atau memang yang sekarang masih bekerja di bidang hotel, yang masih bekerja di bidang jasa terutama restoran gitu loh. Kita selalu punya moto lah istilahnya. Gua nggak peduli siapa dia, gua nggak peduli seberapa kaya dia, gua nggak peduli apa yang gua dapat dari dia. Yang nomor satu yang harus gua kasih sama dia adalah perfect service. Gitu aja udah. Karena apa? Ya munafik lah orang nggak ngarepin tip. Ya pastilah kita orang-orang hotelier pasti ngarepin tip. Karena apa? Tip itu adalah sebagian apresiasi yang kita dapat dari servis yang sudah kita berikan. Betul kan? Benar. Cuman tapi secara tidak langsung ucapan terima kasih, nama kita diingat sama itu orang itu udah salah satu istilahnya piala terbesar gitu loh. Dari apa yang sudah kita kasih, effort yang sudah kita kasih buat hotel gitu. Kadang nggak mesti duit sih. Lu cuma bilang makasih Mas Dimas, makasih Mas Yuda. Itu bisa ngerubah mood kerja lu seharian. Betul. Jadi kayak giat gitu, kayak ada mood booster gitu. Kayak gitu kan, wah anjing semangat ya kan. Betul. Meskipun habis itu sore dikeramasin nih kan. Ini gimana nih? Wah gila setapan lu, wah parah lu, wah lu sadar lu. Sales anjing. Lupa. Nggak boleh bawa jabatan. Lupa. Tapi ngomong-ngomong by the way teman-teman, by the way gitu loh. Gue berhak bersuara karena apa? Gue sudah veteran hotelier. Jadi gue free. Gue mau ngomong apa aja free. Ya ini kan istilahnya opini dan asumsi gue. Alumnus gitu. Ntar ikut di Monas nih. Gue udah nggak punya hak nih. Demo-demo ketenaga kerjaan gue udah nggak punya hak gitu loh. Udah jadi calon pengusaha. Amin, doain aja teman-teman. Iya. Gitu. Jangan lupa ntar kalau udah jadi restorannya follow Instagramnya. Tapi jangan sekarang, orang belum jadi, belum bikin, belum terbentuk. Waduh. Bentar lagi ada proses. Jauh patternnya ya. Ada prosesnya nih. Ini mau ngerilis. Waduh. Jadi doain aja. Doain dulu, baru follow. Rilis abis diangkat. Ngomong mancing mania mantap. Logo iklan nggak boleh. Oh iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Terus kalau untuk masalah gua kan ini udah cerita nih sebagian lah. Awal-awal gua di hotel kayak gimana. Nah, gue pengen tahu nih, lu tuh gimana sih Dim awal-awalnya bisa kecemplung gitu loh di dunia hotel tuh gimana sih? Di dunia hotel, kalau di dunia hotel tuh dulu pertama kali gua memang dari kapan ya dari SD lah. Dari SD tuh gue udah selalu berpikir bahwa gimana sih kerja bisa berkomunikasi dengan orang, beradaptasi dengan orang, bukan hanya rekan kerja juga ya. Maksudnya dengan orang-orang baru gitu kan. Dan gue rasa ketika gue masuk dunia perhotelan, wah waiter nih kayaknya pas gitu. Pas lah, karena kan lo di situ bisa komunikasi sama orang, lo bisa menilai orang karakter gimana ya kan, tamu-tamu apa segala macem. Dan terus di situ juga gue berpikir gimana ya caranya gue bisa kerja di luar negeri gitu kan. Oke, mungkin karena memang di hotelnya tuh kan skalanya luas lah ya, bisa di kapal pesiar ya kan, hospitality lah bukan hotelier, kapal pesiar, kerja restoran di luar negeri, kerja hotel di luar negeri kan gitu ya. Iya betul. Terus habis itu udah tuh dari situ gue mulai dari pertama memang gue dari PKL tuh emang udah di waiter kan. Oh memang lu basicnya udah pol nih, melotok aja dari waiter aja terus nggak kemana-mana kan. Tadinya mau sempet pindah ke kitchen, cuman karena waktu itu masih belum ada slot yang kosong waktu PKL, jadi makanya gue tunda buat pindah ke departemen lain. Akhirnya 6 bulan udah mentok aja di waiter terus ya kan. Terus ketika gue dapet PKL di salah satu hotel waktu itu, PKL puji Tuhan dapat kesempatan buat PKL di Malaysia. Ya udah tetap terus ke waiter ya. Nggak pindah ya kan, adaptasi sama orang-orang baru. Terus habis itu dapat orang-orang yang ibarat kata orang-orang Chinese yang karakternya yang benar-benar kerjanya cepet banget, terus ngomongnya kerja ingat nomor 1. bukan itu ya, kerja mati. Sudah lewat Pak pemilu. Salah gue. Ya udah di situ udah tuh kerja sama orang Chinese itu kan, lu caranya kerja cepet. Terus lu mereka yang orang Malaysia, orang Singapura itu kan mereka ngomongnya kalau sama ibaratnya yang bukan dari negara mereka pasti pakai bahasa Inggris kan. Dan mereka ngomongnya tuh benar-benar cepet, kadang-kadang nggak jelas juga gitu kan. Ya di situ tuh gua mulai beradaptasi. Ada tuh kalau orang Malaysianya bisa ngomong lancar ya, kalau orang Gagu pakai bahasa kalbu berarti.
Iya, pakai bahasa isyarat juga bisa. Waduh, kurang ya. Kurang ya. Kurang gigit ya kayaknya. Oh iya. Lanjut. Nah, habis itu udah lanjut tuh gua Malaysia masih PKL jadi waiter, terus pulang ke Indonesia dapat kesempatan karena waktu itu tahun 2012 tuh kalau lu dapat sertifikat pernah PKL di luar negeri gitu agak sedikit gampang ya buat nyari kerja karena kan pemikiran HRD itu wah nih orang lumayan sertifikat PKL dari luar negeri gitu kan ya, jadi itulah salah satu berkat yang bisa gue manfaatin gitu kan. Habis itu ya udah terus waiter sampai sekarang pun jadi tetap masih jadi waiter. Nah, terus. Habis itu udah tuh terus gue baru kayak tahun 2019 ini gue udah mulai berpikir kayaknya gue pengen beralih ke dunia yang lebih baru, kayak mungkin coba sesuatu yang baru lah, bikin podcast, mencoba dunia-dunia yang ibarat kata masih di luar keseharian kita lah. Gue nyoba inovasi segala macem. Kenapa bikin podcast? Doyan ngebacot ya? Doyan ngebacot anjir, serius. Gue kalau di pos ronda tuh gue ngebacotin bapak-bapak anjir, gue ceritain gitu. Mereka gak mau percaya anjir. Ya karena serius. Karena kita dididik untuk jadi penipu ya di hotel ya. Yang gak perlu pinter, yang penting lu bisa ngeyakinin orang bahwa omongan lu tuh seolah-olah benar. Serius. Lu kasih data bohongan bapak-bapak percaya anjir. Terus lu kayak percaya kayak kemarin tuh kayak teori-teori konspirasi gitu, bapak-bapak percaya anjir. Karena mereka tuh percaya emang kalau grup-grup hoax gitu dan mereka pasti percaya. Bapak-bapak kalau misalnya kita nggak bisa ngendalin nafsu kita untuk berbicara sesuatu yang berbohong pada mereka mah kena semua anjir. Iya, kadang satu sisi kan ada bapak-bapak tuh yang pinter banget. Kelewat pinter, saling inteleknya udah cocoknya ngobrolnya sama alien gitu dia. Nggak masuk sama kita. Sendiri tapi sekalinya Cooper, sekalinya Urdu gitu orang Goa bener-bener parah gitu men. Betul. Ya inilah serba-serbi Indonesia lah ya. Itu dia. Ya, dan di situ gue lanjut lagi ya cerita latar belakang kehidupan gue yang nggak sesuai dengan kenyataan dan impian gue gitu. Ya. Ngomong-ngomong untuk impian sendiri, lu apa sih dream yang bener-bener pengen lu capai gitu, pencapaian yang bener-bener pengen lu raih gitu? Kalau gue dream gue sebenarnya simple sih. Gue cuman pengen satu doang, bahagian orang tua, udah itu doang dulu. Target gue itu dulu, apapun caranya yang bisa gue raih untuk mendapatkan kebahagiaan orang tua itu pasti bakal gue lewatin. Kalau lu gimana? Kalau gue pribadi sih ya mimpi semua anak lah itu ya. Mimpi semua anak untuk ngebahagiain kedua orang tuanya, untuk bikin bangga mereka gitu, nyenengin mereka dengan apa yang kita bisa kasih gitu kan. Ya 11-12 lah sama. Cuman kalau gue pribadi sih, gue tipikal orang yang nggak muluk-muluk sih gue pengennya. Kalau gue cuman punya keinginan gini, di mana ada gue 100 meter itu orang-orang bahagia gitu aja sih. Ngeri gak? Nah, gitu lu nongkrong ada gravitasinya gitu. Gitu, gila ya. Anjing kayak bahasanya dong. Oh iya, maaf. Kita kan masih pemula anjay. Kena pidana udah boleh. Iya, yang gugat udah minta maaf soalnya. Betul. Udah di banner sekali-kali gibahin dikit apa. Iya. Gitu. Oke, terus kalau untuk dream udah ya, untuk yang lu jalanin sekarang udah. Terus untuk plan kedepannya nih, lu apa sih yang pengen lu lakukan gitu? Sebenarnya nikmatin hidup sih. Gue pengen ada short term sama long term, impian gue kan masih ada. Gue kalau untuk short termnya paling gue pengen ngejalanin beberapa project yang ya kita berdua rencanakan ini. Oke, ini jadiin prioritas dulu ya kan. Siap. Masalah hasilnya itu urusan Tuhan lah. Karena ini sebenarnya tema podcast kita itu buat nyampein unek-unek, nyalurin hobi. Kita serap berbagai energi di lingkungan. Siapa tahu ada yang relate sama kehidupannya. That's right. Cocok, suka dengan gaya pembawaan kita yang kayak gini ala kadarnya. Gitulah, bisa sama-sama istilahnya ngehibur diri kita lewat kita udah ngeluarin unek-unek kita, ngehibur orang lain buat yang ngedenger. Semoga istilahnya ada kebaikan lah dari obrolan-obrolan yang walaupun nggak penting ini gitu. Paling bercanda-bercanda nggak lucu nih nggak penting anjir. Ya namanya hidup kalau juga usaha anjir. Usaha buat mencapai kita nggak ada bakat buat jadi komedian, cuma ya
inilah kehidupan anak muda gitu, canda-canda gini. Bercanda tongkrongan ya kan. Nongkrong, omongan gak penting tapi bisa jadi jokes. Malah kalau misal ada orang lewat nggak salah jadi jokes juga ya kan. Kalau itu jatuhnya gibah. Itu jatuhnya gibah bener. Tapi kalau misalnya gibahnya berguna buat kita seneng kan dapat pahala. Betul. Ya, orangnya. Oh dia. Kita mah dosa ya. Iya. Konsepnya gue nggak ngerti soalnya kan, main asal tebak aja kan. Ya, oke gitu sih. Paling kalau untuk awal-awal untuk podcast kita yang pertama ini sih kita nggak mau banyak-banyak buka-buka dulu sih istilahnya. Kita mau ngapain sih? Cuman kita perkenalan aja. Siapa itu Yuda, siapa itu Dimas. Buat next kedepannya, buat teman-teman yang rela untuk mengorbankan kupingnya ngedengerin bacotan kita ini. Semoga sih istilahnya ada pesan lah yang diambil, ada sesuatu info yang berguna lah buat teman-teman semua. Karena kedepannya kita pengen ngebagi hal-hal yang kebanyakan orang nggak tahu ya bener. Ya entah itu tentang hotelier kah, hospitality lah terutama ya. Entah itu tentang keseharian anak muda masa kini gitu loh. Orang-orang tempo, pola-pola pikir orang zaman-zaman 90-an. Ya karena secara tidak langsung kita lahiran 90-an gitu. Kita era-era 90-an lah. Yang notabene kalau gua pikir ya, anak mudanya lebih menarik kehidupannya sih. Ya, karena masih belum teradaptasi sama ini nih, sama gadget. Iya, iyalah. Belum 100% diambil alih sama Asia Hidayah. Tapi kalau beli HP itu udah pasti dapat hidayah. Kayaknya iya sih, wangsit. Iya. Kalau pas beli gitu dapat hidayah. Terus gue yang non muslim nih, gue beli. Tiba-tiba sholat ya kan. Sholat iya lagi punya HP pas ajan Jumat tuh. Badan gerak sendiri nih. Tombol satu untuk sholat subuh. Ya mudah-mudahan itu aja sih. Ke depan plan kita bakal ngebahas sesuatu hal yang mungkin kalian gak banyak tahu. Kayak ya banyak sih, pasti ada hal-hal yang sesuatu yang pengen kita ceritain, terus kita ngebahas dari sudut pandang kita berdua ya. Iya, betul. Dan ditambah lagi ya mungkin beberapa ya banyak teman-teman yang sebenarnya punya unek-unek, punya sesuatu yang pengen diceritain sama orang tapi nggak bisa tersalurkan gitu loh. Mungkin lewat obrolan kita teman-teman ada juga yang ngerasain gitu. Itu dia. Itu sih yang kita cari sih. Kita ngeliat sesuatu hal, kita renungkan dulu bersama-sama. Ada faedahnya nggak nih? Baru kita bahas, baru kita cocokin dulu. Namanya kan juga ngocok nih. Ngocokin. Kenapa kan harus gitu? Kan ngocok, habis ngocok besok gitu ya. Ngocok kan gitu, tangannya yang gitu. Ngobrol cocokin, kita cocokin dulu baru kita obrolin ya kan. Kalau pas masuk silakan didengar, kalau nggak masuk ya tolong didengar juga. Iya. Usaha ya, Wak. Ya semoga semua yang udah kita obrolin kali ini, yang udah kita bicarakan, yang udah kita bacot-bacotin kali ini adalah yang relate gitu loh sama kehidupan teman-teman, sama apa ya yang teman-teman jalanin, terutama orang-orang yang kerja di industri hospitality gitu loh. Iya. Karena background kita hospitality, tapi untuk next depannya kita nggak cuma hanya hospitality kita nggak terpaku pada satu topik ya? Betul, karena kita ya tadi karena ngocok, kita cari orang-orang yang cocok. Kalau lu cocok, lu ngocok bareng kita. Betul. Maksudnya ngobrol cocok. Waduh, ngocok bareng kita. Iya. Kalau lu punya ide-ide nih bang, bahas ini bang, tulis aja di kolom komentar. Siap. Latihan dulu. Kali-kali ada yang komentar ya kan. Iya. Yang nggak tahu yang komentar teman-teman kita juga. Sama aja mending lu nongkrong bareng anjing. Ya udah, sekian aja untuk podcast kali ini. Buat teman-teman yang suka bisa bisa share ke teman-teman yang lain untuk bantu kita juga biar makin banyak orang-orang yang dengerin obrolan kita. Terus buat yang ada masukan atau komentar, teman-teman bisa nanti cantumin komentarnya di kolom komentar ya. Jangan di kolom jalan. Waduh. Krek. Sudah jauh ya. Wah, sudah jam 3 pagi. Jam 3 kurang 10. Ya, canda bocah. Ya, yaudah sekian dari kita. Gua Yuda, gua Dimas. Kita pamit, ngocokin aja dulu.